Perkenalkan, nama saya Yudhistira Iwan Megaputra dengan NIM 260201191913036. Saya dari kelas Aquaculture B. Ekosistem yang akan diukur dan juga diambil airnya sebagai sampel merupakan ekosistem perairan tawar, yakni kolam. Kolam merupakan salah satu wadah budidaya yang umum sekali digunakan. Baik, saat ini saya akan melakukan pengukuran suhu. Nah, suhu itu sendiri merupakan salah satu faktor kualitas air yang memiliki peranan penting bagi kehidupan kultifan budidaya. Nah, cara mengukurnya bagaimana? Mengukurnya menggunakan termometer ini. Termometer ini dicelupkan ke dalam air kolam ini dan kemudian ditunggu beberapa saat hingga suhu di sini menunjukkan angka yang tidak berubah-ubah. Baik, langsung saja. Nah, suhu air kolam yang didapatkan ini adalah 33 derajat Celcius. Sebenarnya suhu 33 derajat Celcius ini telah melebihi kisaran suhu yang standar bagi kehidupan kultifan budidaya, yakni 25 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Suhu air ini bisa dikatakan cukup tinggi karena melebihi kisaran tersebut. Baik, selanjutnya kita menuju ke variabel selanjutnya, yaitu pH. pH sendiri sama seperti suhu, dia juga memegang peranan yang penting bagi kehidupan kultifan. Nah, untuk mengetahui pH dari air kolam ini, saya menggunakan indikator pH universal. Caranya bagaimana? Jadi nanti indikator ini kita celupkan dalam kolam dan dibandingkan dengan kisaran pH yang ada di sini. Baik, langsung saja. Selanjutnya dicocokkan. Nah, baik. Jadi nilai pH yang didapatkan dari air kolam ini adalah 8. Jadi pH 8 ini masih dalam kisaran yang normal untuk kehidupan kultifan. pH 8 ini bisa terjadi karena adanya kenaikan nilai pH di kolam, karena adanya aktivitas fotosintesis di siang hari. Nah, selanjutnya kita masuk ke variabel yang selanjutnya, yaitu produktivitas primer. Nah, produktivitas primer itu dapat digunakan untuk menentukan suburan suatu perairan, salah satunya kolam ini. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama-tama disiapkan dua jenis botol, yaitu botol BOD, botol terang seperti ini bening, dan juga botol COD, kacanya gelap seperti ini. Nah, nanti air sampel dari kolam ini akan diambil dan dimasukkan ke dalam botol ini dan juga ke botol ini. Nah, diusahakan jangan ada gelembung udara yang terperangkap di dalamnya karena dapat mengganggu pengamatan. Baik, langsung saja. Nah, jadi setelah sampel ini kita masukkan ke dalam botol BOD dan COD, kedua botol ini dicelupkan ke dalam kolam ini dan didiamkan selama 4 jam. Supaya tidak hilang botolnya, saya menggunakan jarum ikan. Setelah 4 jam nanti akan dianggap kembali. Nah, setelah 4 jam botol BOD dan botol COD ini diambil kembali. Setelah direndam selama 4 jam, langkah selanjutnya adalah mengukur kandungan oksigen terlarut yang ada di kedua botol ini. Saat ini saya akan melakukan pengambilan sampel air kolam ini untuk
untuk nantinya dilakukan pengujian terhadap sampel air kolam ini. Bagaimana cara mengambilnya dengan menggunakan botol. Nah, sampel ini nantinya akan digunakan untuk pengujian. Oke, baik. Nah, saat ini saya akan melakukan pengujian yang pertama, yaitu pengujian oksigen terlarut yang ada di dalam sampel air ini. Nah, alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Alatnya ada pipet. Pipet di sini memakai 3 buah karena ada 3 buah larutan yang berbeda. Kemudian bahannya di sini ada sampel air yang telah diambil tadi. Kemudian di sini ada MnSO4. Di sini ada NaOH dalam KI dan juga ada H2SO4 pekat. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama yakni dengan menambahkan 1 ml MnSO4 ke dalam sampel. 1 ml itu kira-kira sekitar 20 tetes. Setelah ditambahkan dengan 1 ml MnSO4, ditambahkan juga dengan larutan NaOH dalam KI. Jangan lupa menggunakan pipet yang berbeda ya. Dan juga perlu diingat 1 ml itu sekitar 20 tetes. Setelah ditambahkan dengan 1 ml NaOH dalam KI, campuran ini dikocok dengan cara membolak-balikan botol ini sebanyak 3 kali. Nah, setelah timbul endapan, maka dilanjutkan dengan penambahan H2SO4 pekat. Berapa banyak kak? Sama, yaitu 1 ml atau sekitar 20 tetes. Nah, setelah ditambahkan dengan H2SO4 pekat, kembali dikocok. Cara mengocoknya sama, yaitu dengan membolak-balikan botol ini sebanyak 3 kali. Hingga terjadi perubahan warna. Nah, setelah melalui serangkaian proses tadi, maka warna larutan akan berubah menjadi kekuningan seperti ini. Setelah itu kita masukkan ke galon air 250 ml sebanyak 50 ml larutan. Nah, setelah ini larutan ini akan dititrasi dengan Na2S2O3 dengan konsentrasi 0,025 N. Nah, tadi kan larutannya kan dititrasi kan dengan larutan Na2S2O3. Nah, warna yang timbul adalah kuning muda seperti ini. Nah, setelah timbul warna kuning muda, ditambahkan dengan 2 tetes amilum. Setelah ditambahkan dengan 2 tetes amilum, apabila nanti perubahan warnanya menjadi biru, dilanjutkan titrasi dengan larutan Na2S2O3 hingga warnanya menjadi bening. Nah, tadi kan sudah diteteskan dengan amilum 2 tetes. Nah, maka perubahan warnanya akan menjadi biru seperti ini. Jika warnanya berubah menjadi biru seperti ini, maka dilanjutkan dengan titrasi menggunakan larutan Na2S2O3 hingga warnanya menjadi bening. Nah, setelah dilanjutkan titrasi tadi dengan menggunakan larutan Na2S2O3, maka
hasilnya akan bening seperti ini. Setelah bening, skala penurunan titerannya dibaca dan dimasukkan ke dalam rumus. Nah, sekarang saatnya melakukan pengujian karbon dioksida. Nah, bahan yang dibutuhkan yaitu sama, yaitu menggunakan sampel air tadi. Nah, di sini menggunakan indikator PP atau phenolphthalein dan juga natrium karbonat atau Na2CO3. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, sampel air sebanyak 50 ml dimasukkan ke Erlenmeyer. Nah, setelah ini ditambahkan dengan 2 tetes indikator PP. Kemudian dilihat perubahan warnanya. Nah, ini kan warnanya kan tidak berubah menjadi merah muda, maka karbon dioksida di sini tidak terdefinisi. Nah, maka dari itu harus dilanjutkan dengan titrasi, yaitu dengan menggunakan 0,045 larutan Na2CO3 hingga warnanya menjadi merah muda. Nah, tadi kan sudah dititrasi dengan natrium karbonat. Nah, warnanya akan menjadi merah muda seperti ini. Jika sudah merah muda, kita baca skala penurunan titerannya, kemudian masukkan ke dalam rumus. Baik, selanjutnya akan dilakukan pengujian alkalinitas pada sampel air. Nah, yang pertama, siapkan dulu alat dan bahannya. Di sini alat yang digunakan adalah pipet dan juga bahannya ada methyl orange, kemudian ini ada HCl, asam klorida, dan ini adalah indikator PP. Nah, sampel air ini akan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer sebanyak 50 ml. Nah, kemudian ditambahkan dengan indikator PP sebanyak 2 tetes. Baik. Setelah ditambahkan dengan indikator PP, dilihat perubahan warnanya. Nah, tadi kan sampel kan sudah ditambahkan dengan indikator phenolphthalein. Warnanya akan menjadi merah muda seperti ini. Jika warnanya merah muda seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah melakukan titrasi dengan menggunakan HCl dengan konsentrasi 0,025 N hingga warna merah mudanya itu hilang. Tadi kan setelah dititrasi dengan HCl, maka warna merah mudanya akan hilang. Nah, setelah warna merah mudanya hilang, maka catat seberapa banyak larutan HCl yang digunakan dalam titrasi tadi dan dimasukkan ke dalam rumus. Oke, baik, sekarang saatnya saya melakukan pengujian yang terakhir, yakni pengujian kadar amoniak pada sampel air ini. Nah, alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama di sini alatnya ada pipet. Nah, pipet di sini menggunakan 3 buah karena untuk mengambil cairan yang berbeda. Kemudian di sini ada Erlenmeyer dan ini ada plastik atau parafin film. Kemudian bahannya di sini ada fenol, natrium nitroflusid, dan ini ada sampel air yang telah diambil. Baik, langkah yang pertama, sampel ini dipipet ke dalam Erlenmeyer sebanyak 25 ml. Oke, baik. Ini sudah 25 ml sampel. Kemudian ditambahkan 1 ml fenol.
ditambahkan dengan fenol, campuran ini dimungkinkan. Setelah dimungkinkan, ditambahkan lagi dengan 1 ml natrium nitrofluorid. 1 ml sekitar 20 tetes. Oke, baik, setelah ditambahkan dengan natrium nitrofluorid, dihomogenkan kembali. Nah, setelah dihomogenkan, kemudian ditutup dengan plastik atau parafin film. Nah, campuran ini akan didiamkan selama 1 jam untuk pembentukan warnanya. Nah, setelah didiamkan 1 jam, maka warnanya akan berubah menjadi biru seperti ini. Nah, kenapa warnanya berubah menjadi biru? Karena amoniak yang ada di sampel air ini akan bereaksi dengan hipoklorit dan juga fenol yang akan dikatalisis oleh natrium nitrofluorid dan membentuk senyawa biru indofenol. Nah, setelah terbentuk warna ini, campuran ini akan dimasukkan ke dalam kuvet pada spektrofotometer. Nah, saat dimasukkan pada spektrofotometer, jangan lupa mencatat dan membaca serapannya pada panjang gelombang 640 nanometer. Track boy. Merupakan salah satu faktor kualitas air yang paling penting. Apabila terjadi perubahan suhu, maka akan mempengaruhi kehidupan kehidupan. Berdasarkan hasil pengukuran, suhu pada hari 5 menunjukkan angka yang tinggi, yakni sekitar 33 derajat Celcius. Nah, suhu 33 derajat Celcius ini telah melampaui kisaran batas yang optimal bagi pertumbuhan ikan, yakni 25 derajat hingga 32 derajat Celcius. Nah, apa sih yang menyebabkan suhu air kolam itu bisa naik? Yang pertama adalah kondisi cuaca. Apabila kondisi cuacanya itu panas, maka lama penyinarannya itu akan cukup lama sehingga dapat menyebabkan suhu air itu naik. Bisa juga diakibatkan oleh faktor angin. Tadi kan karena suhu kolam itu naik, maka metabolisme kehidupan juga akan naik. Tapi oksigen terlarutnya akan berkurang kan. Nah, ini merupakan suatu masalah yang serius. Apabila tidak segera diatasi, maka akan menyebabkan kegagalan. Nah, apa saja upaya yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah dengan menggunakan aerasi. Aerasi ini merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk menimbulkan goyakan atau pergolakan air, sehingga akan mempermudah difusi oksigen dari udara ke dalam air. Dan solusi yang kedua dengan memanfaatkan kolam pendingin. Nah, apa sih fungsi kolam pendingin ini? Jadi terkait dengan permasalahan kenaikan suhu air, kolam pendingin ini bisa digunakan untuk menyuplai air dingin ke kolam utama. Nah, suplai air dingin ini tentunya akan dapat menurunkan suhu pada kolam utama. Syukur
Cukup sekian video praktikum mata kuliah manajemen kualitas air dari saya. Di dalam video ini tentunya masih banyak sekali kekurangannya. Untuk itu saya secara pribadi memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.